underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa waktu yang lalu di cuitan Twitter ada seorang dokter perempuan. Dia sempat mengomentari dengan sinis upaya Presiden Jokowi menggandeng negara China untuk berinvestasi di Indonesia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kalau kita lihat cuitannya itu ya, ini kan beredar juga di sosmed ya. Betul. Jadi banyak lah ya. Kalau viral sih rasanya kok belum ya. Betul. Tapi sudah menggelitik ya. Ya, ini dokter ini sepertinya ya, kalau boleh jujur kita ngomong tuh ya, dia tuh terlalu mendalami ilmu kedokteran. Ya. Walaupun sekarang dianggap bahwa dunia kedokteran di Indonesia itu jauh ketinggalan sama luar negeri ya. Nah, jadi rupa-rupanya ini dia adalah katak di dalam tempurung. Ya, jadi dia hanya menekuni kedokteran yang belum tentu dia benar apa enggak nih ya. Pintar apa tidak kan masih perlu dibuktikan ya. Tapi secara umum dunia kedokteran di Indonesia itu kan kalah dengan yang ada di Singapura, yang ada di Penang ya. Itu kan sudah lebih populer ya. Lah kebetulan kok dokter ini kok ya nganggur ya. Dia berani mengomentari bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini katanya kok tidak betul. Ya, kenapa kok Presiden Jokowi itu mengajak kerjasama banyak kan? Pembangunan shelter untuk nikel yang sekarang menghasilkan duit begitu banyak bagi Indonesia. Ya, terus yang paling kelihatan dirasakan sama orang umum kan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Yang biayanya triliunan itu. Betul. Ya. Jadi seolah-olah ini kok si dokter kita cewek tadi itu kan merasa Jokowi presiden kita itu salah. Ya, kenapa kok kerjasamanya dengan China, dengan Tiongkok, kok tidak dengan Zimbabwe? Lah ini pertanyaan ini kan pertanyaan yang aneh kan. Loh, Zimbabwe itu mempunyai kemampuan apa? Ya, jadi kalau kita tuh mau berteman, itu harus berteman yang betul-betul bisa membantu kita. Bukan berteman yang kita dalam kondisi kurang mampu, berteman dengan orang yang kurang mampu, ya kita akan menjadi kurang mampu terus. Tapi kalau kita berteman dengan yang lebih mampu, baik secara ekonomi maupun secara teknologi, secara pemikiran itu sangat bagus, ya kita harus berbaik dengan dia. Harus mengajak kerjasama supaya kemampuan dan kelihayan mereka itu bisa menularkan kepada kita. Kan ini sudah terbukti kan. Nah sekarang ini kalau kita lihat pameran mobil yang sekarang ada di Jakarta itu, bayangin tuh mobil-mobil dari Tiongkok itu yang dipamerkan jauh lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin. Yang dari Jepang, yang dari Eropa cuman itu. Sekarang dia menyerbu dengan berbagai macam merek, berbagai model, baik yang listrik maupun yang tidak. Jadi masa depan tuh kelihatannya memang kiblat kita bukan lagi ke Eropa atau Amerika, tapi harus berkiblat ke Tiongkok. Ini satu hal yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi ya. Jadi apa yang dikatakan sama dokter perempuan ini sebetulnya kebablasan. Ya. Kita tidak tahu di belakang dia itu siapa kok. Dia berhasil ngomong-ngomongnya loh ya. Dia mengkritik Presiden Jokowi, katanya mengundang TKA. TKA itu tenaga kerja asing ya, untuk membangun di Indonesia. Padahal katanya dia kualitas tenaga kerja lokal itu tidak berbeda jauh dengan tenaga kerja dari China. Nah ini kan dia tidak pernah tahu kan. Ya, seluruh dunia kalau kita lihat itu ada film ya. Film yang beredar sangat top di Amerika. Itu yang namanya judulnya itu The China Factory. Itu juga menceritakan bagaimana tenaga kerja China yang ada di Amerika setelah ada perusahaan Amerika, perusahaan kaca yang diambil alih oleh China karena perusahaan kaca itu bangkrut ya, pokoknya rugi terus, maka dijual yang beli perusahaan China, otomatis kan mendatangkan tenaga-tenaganya dari China. Dan disinilah tampak bahwa perbedaan culture
dari buruh-buruh di Amerika sama yang dari China itu beda. Kelihatan sekali produktivitasnya jauh lebih tinggi dari China daripada orang buruh Amerika. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah, cobalah dokter perempuan tadi itu yang komentarnya negatif terhadap Presiden Jokowi, nontonlah film itu. Ya, nanti bisa tahu. Jadi jangan jadi kata dalam tempurung ya. Di situ kelihatan bahwa tenaga kerja dari Amerika itu kalau kerja itu sudah makannya lama, istirahatnya lama, minta cuti, minta jaminan sosial macam-macam, minta hari liburnya bagaimana. Kalau kerja suasananya kurang enak sedikit, misalnya AC-nya kurang dingin, udah protes, nggak mau kerja macam-macam. Tapi buruh-buruh dari China hantam saja. Artinya hantam saja itu rawe-rawe rantas, marang-marang putung. Jadi setiap pekerjaan dianggap sebagai perjuangan. Ini yang membedakan. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa tenaga kerja kita itu tidak berbeda dengan kualitas tenaga kerja dari China? Ya ini namanya ya tadi itu. Ya jangan cuma lihat dari kacamata kuda. Ya jadi tanya kanan, tanya kiri, itu baru boleh berkomentar agar supaya komentar-komentar yang dilakukan ini jangan sampai menjadi provokator agar supaya Indonesia itu kemajuannya bisa tidak cepat. Nah ini merugikan bangsa ya. Jadi kita kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini harusnya kita berani mengatakan, menasihati, mbok yo jangan begitu, you harus mikir dulu ya. Baru boleh berbicara agar supaya pembangunan di Indonesia itu tidak terhambat oleh manusia-manusia yang asbun seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.